Selamat malam untuk dosen saya. Hari ini saya ingin mempresentasikan mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer sebagai bahan tugas saya dengan mata kuliah Arsitektur Komputer. Judulnya adalah Mekanisme Kerja CPU dalam Menjalankan Instruksi dan Instruksi pada Sistem Kerja Komputer. Pendahuluan. Di sini kita membicarakan latar belakang tentang CPU adalah prosesor, sebuah komponen yang berbentuk segi empat atau berupa chip yang merupakan komponen utama pada sistem komputer sebagai pengendali oleh kinerja komputer dengan dibantu oleh komponen yang lainnya. Rumusan masalahnya adalah bagaimana fungsi dari komponen-komponen dalam CPU, bagaimana mekanisme dan prosedur kinerja komputer dalam melakukan instruksi, bagaimana mekanisme dan prosedur kinerja komputer dalam melakukan instruksi. Tujuan penelitian adalah pencapaian suatu dengan tingkatan yang telah ditentukan. Adapun tujuan penelitian yang dicapai adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui fungsi komponen dalam CPU, untuk mekanisme, prosedur, kinerja komputer dalam melakukan instruksi, untuk mekanisme dan prosedur kinerja komputer dalam melakukan instruksi. Pengenalan CPU prosesor merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. CPU adalah komponen pengolahan data berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya. CPU tersusun atas beberapa komponen yang saling terhubung antar satu dengan yang lainnya yang terdiri aritmatika dan logika unit adalah komponen tugasnya membentuk fungsi-fungsi mengolah data komputer. Sering disebut mesin bahasa karena bagian ini mengerjakan instruksi bahasa mesin yang diberikan kepadanya. Kontrol unit bertugas mengambil instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut dan mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan. Adapun fungsi operasinya adalah mengatur dan mengendalikan alat input, mengambil instruksi memori utama, mengambil data memori jika diperlukan untuk diproses, mengirim instruksi ALU jika terdapat perhubungan aritmetik, perbandingan logika serta mengawasi kerja ALU, menyimpan hasil proses ke memori utama. Register adalah media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Dan memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. CPU kita tahu interconnection adalah sistem koneksi bus yang menghubungkan komponen internal CPU yaitu ALU, unit control register, dan juga dengan bus eksternal. CPU menghubungkan dengan sistem lainnya seperti memori utama, piranti, masukan, dan keluaran. Mekanisme instruksi proses dalam prosesor, proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah yaitu operasi kemajuan execute, siklus instruksi yang terdiri dari siklus fetch dan siklus eksekusi. Apa itu instruksi fetch? Pada setiap siklus instruksi, CPU awalnya akan membaca instruksi memori. Terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya disebut dengan program komputer visi. Visi akan menambah satu hitungan setiap kali CPU membaca instruksi. Oke. Dalam mekanisme instruksi terbagi dalam beberapa kelas sinyal. Adapun bentuk kelas sinyalnya instruksi adalah satu program. Di sini programnya adalah contoh aritmatika, overflow, pembagian nol, dan operasi legal. Timer. Instruksi yang dibagi pembagian waktu dalam prosesnya ini membuat sistem operasi menjalankan fungsi tertentu secara reguler. Input dan output. Inilah yang terpenting adalah instruksi yang dibagikan oleh modul I/O sehubung perhubungan kondisi error dalam penyelesaian satu operasi. Tak kalah penting, hardware failure, instruksi yang dibagikan kegagalan daya atau kesalahan terhadap memori. Ketika sinyal instruksi diterima dan dua
kemungkinan tindakan yaitu interupsi diterima atau ditangguhkan interupsi ditolak. Apabila ada interupsi ditangguhkan, profesor akan melakukan hal-hal di bawah ini. Adapun pendekatan interupsi ganda sebagai berikut. Pendekatan ini cukup baik dan sederhana karena interupsi ditandangi dalam urutan yang cukup ketat. Dan kelemahan pendekatan itu adalah metode tidak memperhitungkan prioritas interupsi, menolak atau tidak mengizinkan interupsi lain saat suatu interupsi ditangani oleh prosesor. Kemudian setelah selesai ditangani oleh prosesor, maka interupsi lain baru dikenakan. Selesai tugas saya untuk hari ini penjelasannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.